apa ya? Buy when there is blood running in the street. Jadi ketika mau beli itu sebetulnya justru ketika market itu crash, ketika banyak orang panik, dia tidak rasional. Bursa anjlok gini. Waduh, gue harus jual saham gue di Bank BCA misalkan, atau gue harus jual saham gue di tambang nikel. Oh, panik. Dia nggak pernah tanya dulu gitu loh. Perusahaannya masih ada nggak sih? Masih ada. Nasabahnya tambah banyak. Profitnya gede. Padahal kan itu yang harus dia lihat. Kecuali perusahaannya bangkrut, baru panik. Tapi kan ini enggak. Jadi secara fundamental masuk invest. Jadi memang penting buat kita sebagai investor itu waras dan tetap tenang. Kalau misalnya sekarang kan udah mulai muncul ada dugaan penyalahgunaan wewenang atau apa ya. Akhirnya mau disidik sama Bareskrim. Oh, serius ada? Ada. Di mana? Ada beritanya. Ada beritanya. Bahkan Bareskrim dan Kejaksaan Kejaksaan pun juga sedang membantu Bareskrim. Oh, it's good news sekali. Oh, itu malah bagus. Good news sekali. Harus. Waduh. Harus. Ada yang malah justru ini bahaya sekali gitu. Di Amerika dia punya OJK namanya SEC. Di Amerika itu setahun itu bisa hampir 100-an orang yang masuk penjara. Karena ini? Karena manipulasi pasar modal. Karena manipulasi pasar modal. Even sesama perusahaan TBK duduk bareng di restoran. Gue McD misalkan, Bapak KFC ngobrol-ngobrol. Ini bisa ditangkap ini, bisa diperiksa. Kalian mau bikin apa nih? Monopoli ya? Mau setting harga ya? Gitu. Sampai se-ekstrim itu. Jadi duduk bareng aja nggak berani gitu loh. Nggak berani mereka. Kalau yang udah-udah ini kan malah kong kali kong gitu kan. Ya nggak boleh gitu loh. Atau goreng-goreng. Bahaya. Jadi ya logikanya juga investor kan pengen investasi sesuatu yang sehat. Gitu. Iyalah. Jadi memang betul ini momennya harus diperiksa. Itu bahkan udah dari bertahun-tahun lalu kita bilang ini banyak hal-hal yang sebetulnya harus bisa diperbaiki. Inilah this is the very right moment. Kita udah pernah nih true story. Perusahaan emiten ada di Pulau Batam, ngaku bisnis hotel 4 lantai. Gua datang ke sana mau nginep dong. Mau nginep dong lantai 4 gitu kan, lantai 403. Gimana mau nginep lantai 4, Pak? Lantai 2, 3, 4 aja kagak ada gitu kan. Brengsek banget asli. Jadi udah rumah hantu lah jadi sebenarnya. Dan real gitu loh. Tapi bisa listing. Di Traveloka nggak ada reviewnya, di Booking.com nggak ada reviewnya, bisa TBK gitu. Aduh, what the hell gitu kan. That's the real story gitu loh. Artinya pengawasan itu penting banget ya? Banget. Termasuk nanti siapapun yang ada di OJK yang baru nanti juga harus melaksanakan itu dengan tegas. Dengan tegas harus. Dan saya pengen memang mereka real, bukan cuma duduk di belakang meja di Sudirman. Mereka benar-benar datang langsung ke lapangan. Ngecek ke lapangan gimana ini. Iya, lihat dong, bener nggak? Ngaku bisnis peternakan punya 7.000 ekor sapi, realitanya 7 biji juga udah bagus gitu kan. Jadi harus lihat gitu, bener ada nggak? Dan kita kan investor. Saya kebetulan baru pulang dari Indonesia Timur, dari Maluku. Lihat perusahaannya, oh betul bagus. Mereka bisnisnya bagus, customernya ada. Semuanya proper, kewajiban lingkungannya dilakukan. Oh, ini perusahaan yang bagus gitu loh, real. Di saat yang sama ada yang ngadi-ngadi gitu loh. Tapi bisa listing juga, kok aneh gitu loh. Perusahaan yang bener sama yang ini, malah yang ini juga bisa lebih tinggi lagi, kok aneh gitu loh. Iya. But that's Indonesia lah. Jadi penegakan hukum penting, pengawasan penting. Dan itu justru malah memberikan iklim yang akan lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi buat investor. Berarti nanti IHSG akan kembali ke 10.000, 9.000 atau gimana? 10.000 bukan kembali dong, kembali ke 9.000. Ke 9.000. Kembali 9.000. Menurut saya terlalu kecil, itu terlalu pesimis, Mas Po. Pesimis ya? 10.000. 10.000. Iya, 10.000. Dengan optimis itu. Setelah huru-hara pasar modal ini akan kembali ke 10.000. Ini bukan huru-hara. Apa? Gimana, Bang? Ini perbaikan. Ini transformasi, namanya dirubah gitu kan. Tadinya gedung 2 lantai, mau dibikin lebih bagus. Biasanya menimbulkan orang-orang yang merasa terganggu akan membuat ini sebagai... Yang pengen mempertahankan status quo, pasti akan panik gitu kan. Tapi memang harus begitu, kan mau rubah sistem. Kita kan bukan mau memelihara sistem yang bobrok. Yang sudah tidak proper lah ya? Iya, mengulang hal yang sama mengharapkan hasil yang berbeda itu kan kapan aneh. Perubahannya ya? Iya. Jadi memang harus begini. Optimis akan 10.000? Sangat optimis. Tinggal pemerintah siap nggak? Pasti banyak musuhnya. Pasti banyak musuh. Tapi kalau penegakan hukum itu dijalankan, artinya kan ada yang akan membekini pemerintah. Bahwa saat ini pasar modal Indonesia, bursa terlihat akan sangat lebih transparan lagi. Iya, harus. Dan artinya penegak hukum kita juga harus upgrade ya. Mereka harus bisa ngetik
bisa ngitung, memahami yang itu memahami ini berapa sih sebenarnya nilai buku perusahaan, net profit marginnya berapa, CAGR berapa, make sense nggak, bayar pajaknya berapa, sebenarnya valuasi realnya berapa, ya polisi, ya Bareskrim, ya kejaksaan harus bisa ya OJK, lagi tuh OJK. Bisa nggak sebetulnya mereka gitu kan? Masa ada perusahaan valuasinya 400 PI 400, artinya kalau beli sahamnya 400 tahun lagi baru balik modal. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Lu bikin produk lu apa? Apakah mengobati orang mati bisa hidup lagi gitu kan? Lebih mahal daripada Nvidia, daripada Microsoft. Aneh. Dia nggak nyembuhin kanker di perusahaan itu kan. Aneh. Tapi kalau semuanya berjalan normal ya, karena ini perubahan menimbulkan gejolak itu wajar. Tapi kalau nanti semua bisa dikomplek oleh aturan penegakan hukum yang bagus, tata kelola bagus, itu kita tuh jadi statusnya masih emerging market atau ada yang lebih tinggi lagi? Develop market. Develop ya, iya. Berarti udah maju ya? Betul, tapi nggak segampang itu. Karena Korea Selatan, transparansinya cukup oke. Korupsinya lebih bagus lah dibanding Indonesia. Korupsinya lebih rendah. Penegakannya, iya. Udah bertahun-tahun pun berharap naik ke develop market itu kan, nggak dikasih sama MSCI. Nah, ini soal MSCI. Ini udah geopolitik. Yang sudah geopolitik itu. Iya. Jadi ya sekali lagi itu bolanya ada di belakang layar lah. Settlement di belakang layar yang kita harap tim pemerintah punya negosiator yang ulung untuk itu. Gitu. Kalau cuma memenuhi requirement di depan layar gampang. Itu gampang ya. Iya. Tapi yang di belakang layarnya ini yang di belakang layar ini harus tahu sebenarnya pemegang saham MSCI itu goalnya apa. Tujuannya apa dia? Dia mau beli apa? Iya. Dia mau beli apa di harga diskon? Karena kita dengar akan ada yang mau beli perusahaan-perusahaan yang mineral lah ya. Dengan harga murah. Aduh. Saya dengar itu sih. Aduh. Gitu ya. Tampaknya Bang Benny udah nahan diri untuk tidak menyampaikan itu. Baru ngomong di sini, di luar nggak ngomong tadi. Aduh. Ya, begitulah. Gitu ya? Begitulah. Kalau bisa harga diskon, kenapa beli di harga normal? Kan gitu kan. Itulah deal-deal belakang layar, Mas Pung. Artinya crash kedua kemungkinan masih terjadi dong? Tergantung dong. Tergantung dari negosiasi? Negosiasinya. Gitu. Mudah-mudahan enggak terjadi. Mudah-mudahan enggak. But again, ini kan sebagai investor ya, yang penting itu fundamentalnya. Kita juga nggak usah harus takut-takut banget sama MSCI, dia bukan dewa yang harus disembah. Persis. Penting itu. Kenapa? Rusia pun diserang sama MSCI, di-kick bahkan dari daftar MSCI. Tapi, apakah bursanya kolaps? No. Kalau kita lihat malah naik. So what? Gitu loh. Yang penting kan fundamentalnya, bisnisnya tetap jalan. Apakah ketika kita keluar dari MSCI, nasabah Bank BCA turun dari 40 juta orang ke 700 ribu orang, gue rasa kita semua enggak. Apakah artinya orang nggak perlu lagi listrik pakai batu bara? Kan enggak, tetap pakai listrik, tetap belanja ke perusahaan batu bara. Apakah orang berhenti pakai handphone yang pakai nikel, stainless steel? Enggak, gitu loh. At the end of the day kan itu fundamental. Kita harus pede aja. MSCI bukan dewa yang harus disembah. Memang banyak big fund ikut follow mereka, tracking mereka, bener. Tapi tetap harus pede juga pemerintah buat sama ekonomi kita. Kalau ekonomi kita sulit, kalau ekonomi kita tambah bagus, sulit buat mereka untuk intervensi. Cina berulang kali mau dikerjain sama MSCI. Susah. Nggak bisa, mental mereka. Dan Cina pun nggak peduli apa kata MSCI. Nggak peduli ya, mereka mau merating dia seperti apa, nggak peduli. Dia tahu dirinya sendiri, karena dia kenal dirinya sendiri. Ada nggak ada lu penduduk gua 1 billion people. Kita tetap hidup, dunia butuh kita, dunia harus manufacturing di sini. Apa nggak ada lu, orang pasti mau bikin baju, sepatu, mobil di China. Ada nggak ada lu MSCI, bisnis kita jalan. Jadi penyembah MSCI sekarang saatnya keluar ya? Saatnya keluar. Apalagi udah ada standby buyer nih. Kalau bule nggak mau ambil saham ini, ada Danantara masuk. Plus dana pensiun. Itu gede ya? Itu gede banget. Ya sekali lagi ya, kalau governance-nya bagus ya, kita harapannya governance-nya bagus. Tetap punya optimisme, harapan yang baik. Karena nanti kan manajemennya diperbaikin, Bareskrim ditambah kapabilitasnya, kejaksaan, OJK bantu buat pengawasan ini, jadi lebih baik. Jadi kita optimis. Makanya gue pikir, kok Purbaya bilang ISG 9.000 gampang banget, 10.000. Gue yakin 10.000. 10.000 ya? Iya, paling cepat akhir tahun ini, pasti. Ada lagi, Bang? Cukup sih. Menarik banget. Menarik. Artinya sangat optimis dengan 10.000. Bang Benny tadi malah dalam prediksinya Bang Benny itu akhir tahun ini bisa mencapai 10.000. Iya, bisa.
Artinya kita bisa memanfaatkan Danantara tanpa harus mempedulikan MSCI. Kan? Iya. Itu kata kuncinya. Jadi Kita harus, Rusia, Cina, harus bisa mandiri. ya? Bisa mandiri. Kita harus bisa mandiri. Kurangi impor supaya nggak tergantung sama dolar. Ya. Oke. Perbanyak produksi lokal kita. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bang Benny Thank you, telah Bang hadir Benny. di The Comment. Thank you so Dan bagi Sobat Sindo yang masih penasaran, tetap terus berikan komentar Anda. Nanti Bang Benny juga akan mantau komentar, akan memberikan respon dalam hal ini. Jangan ragu-ragu untuk Jangan komentar, ya. ragu-ragu. Nanti kita balas di kolom komentar. Baik, saya Ika Kesoma pamit. Saya Bung Purwanto. Sampai jumpa di The Comment berikutnya. Sampai ketemu.